sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fakhri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi. Ini yang saya senang nih pertanyaannya, pertanyaan tentang materi surah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak surah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak surah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi surah istifadah tidak bisa untuk mengisbat Ba'lawi, nggak bisa. Syaratnya surah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti surah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arid. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid, tapi ketika dilihat di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, surah istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, surah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah surah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya. Kan bayi sekarang disidik jari ya ini. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada. Pas disidik jari diperiksa sama. Bener ini, berarti ini sudah ada bayyinah bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi' begini, sudah ada mu'arid, sudah ada dafi', maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022 sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fakhri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua.
gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa. Beda juga dengan turunan Nabi yang lain, yang udah double itu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Hayo mubahalah, siapa yang kenal laknat Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat laknat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau, karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau mubahalah, anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Nggak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Nggak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani tuh kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang nggak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama mah. Tapi sekarang saya masih nggak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlaknat. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah, bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja. Biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara. Yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mah urusannya masalah kamu, itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibin, ini kan saudara saya Mukibin ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin besar ini. Saya mantan Mukibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita mah dipegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita, tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang, lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku.
Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul atau tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib, terutama ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat, ya Allah berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton. saking